Nah, beginilah proses pengambilan visa. Ya, untuk semua, untuk kalian yang semua di sini semangat dengan majikan yang baru, dengan majikannya yang sekarang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tin Kevin. 1, 2, 3, come on. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Nah, di samping saya ini adalah teman aku. Halo. Yang sudah biasa masuk di vlog aku. Siapa namanya? Dwi Rosita. Dwi Rosita. Dia juga punya channel YouTube tapi wes suwi ora nggak aktif. Kunjungi juga channel YouTube-nya ya. Nah, ini aku ada pengen ngobrol sebentar dengan dia. Bahasa hari ini masalah visa. Khususnya yang ada di Hong Kong kali ini ya. Beberapa bulan ini kita yang ada di Hong Kong itu dihebohkan sama berita-berita tentang masalah visa yang nggak bisa turun ya dari imigrasi itu. Kita langsung saja bahas. Nah, berhubung di samping saya ini adalah salah satu kasusnya. Iya, dia melu kasus saya itu mau. Jadi ceritanya yang ada di sini itu dia ngeberi kontrak sebenarnya ya. Dia ikut majikannya ya, selama 6 tahun. 6 tahun 6 bulan. 6 tahun setengah ya, 6 tahun 6 bulan. Terus dia ngeberi. Dan desas-desusnya di media sosial atau dimanapun, apakah yang ada di kabar online apa gitu ya, media online itu kan menyebutkan kalau apa namanya, orang yang ngeberi kontrak, orang yang interminate atau gitu ya, nggak bisa ya, pokok putus turun kontrak lah dari pihak kita atau di pihak majikan. Itu nggak bisa di-approve sama imigrasi, kabarnya sih kayak gitu. Dan dia tuh salah satu orangnya yang kena kasus itu. Dia ngeberi kontrak ya, terus akhirnya dia bisa lolos. Nah, di sini saya mau mengorek-ngorek ceritanya ki piye. Ceritanya ki piye kok sampean iso lolos teko imigrasi kuwi mau. Alasannya padahal dia ngebreak loh ya. Tapi kan sebelumnya itu sebenarnya masih ada satu hal yang itu kan, aku kan keluar majikan itu statusku juga ternyata overstay 3 bulan. Kok iso? Soalnya gini kan, dokumen aku, pasporku kan dari dulu dipegang majikan. Aku kan orangnya daripada ribut masalah paspor sama majikan ya, dia kan mau pegang. Mungkin takut kalau aku tiba-tiba nyari majikan lain atau tiba-tiba aku diem-diem pengen pergi dari rumah dia, makanya kan dia nahan pasporku. Dengan begitu kan dia kan tenang, pembantuku mungkin masih kok gitu. Temen kok mau anut men loh, padahal yang kena 6 tahun loh. Soalnya kan gini, orangnya bentar, tak ceritanya dhisik kenapa dia bisa manut. Karena kan selama dia satu majikan 6 tahun itu kan sebenarnya sebelumnya dia calling visa ya. Dia udah pernah kerja di Hong Kong. Terus dia pulang Indonesia. Nah, pulang Indonesia kan statusnya apa? Mbak mati. Ya, Mbak. Kakekku meninggal tapi kan berarti kan tetap finish kan. Di finish 2 tahun setengah bulan juga. 2 tahun setengah juga. Nah, dia pulang Indonesia dalam status finish. Terus dia istirahat di rumah lah, istilahnya kayak gitu. Terus dia calling visa ke sini ya. Ya, terus dapat majikan yang ini kayak gitu. Oh, pantesan. Nah, kenapa aku kok bisa manut? Soalnya waktu aku masuk majikan itu kan aku kan pengen bikin rumah yang pernah di vlog kita itu. Jadi aku ya manut-manut lah sama majikan. Soalnya kan aku butuh uang juga. Jadi aku nggak mau ribut sama majikan. Nanti tiba-tiba dia gini-gini aku harus keluar kan, nanti kan pembangunan rumahku nanti kan juga terhenti. Jadinya udahlah aku manut wae lah pokoknya ngono. Soalnya apa sebenarnya kalau kasus paspor ditahan majikan dan agent atau itu kan nggak boleh. Tapi kan di sini saya klarifikasi kenapa kok paspornya ditahan, karena dia ya wes lah niatnya dia emang pengen kerja, pengen gawe omah, terus akhirnya sampai
ditahan sama majikannya itu Iya, paspor. majikanku juga takut kalau aku tiba-tiba pergi dari rumah dia nyari majikan lain gitu loh kalau paspornya tak pegang. Nah, itu yang membuat dia overstay selama 3 bulan dari bulan 7, 8, 9. Terus aku kan keluar dari majikan kan bulan 10-nya. Tapi kan aku nggak tahu kalau ternyata aku tuh harus extend visa sebelum bulan 7. Ceritanya itu kan pasporku kan habisnya bulan 8. Terus aku bulan 5 aku bikin, seharusnya kan aku bulan 7 kan harus extend. Iya. Tapi aku nggak tahu kalau cuma dapat sampai bulan 7 visanya yang di paspor lama. Terus pihak agent juga nggak ngasih tahu, majikanku juga nggak ngurusin. Jadinya aku pas putus kontrak itu aku keluar itu ternyata udah over, udah nggak ada visa lagi. Ternyata dia udah overstay waktu dia nge-break kontrak. Iya. Selama 6 tahun 6 bulan. Iya, posisinya Terus juga udah di luar. Pas sampai nge-break itu ono cekcok nggak karo majikane? Ya sebenarnya nggak ada. Alasan kuatnya sing sampean pengen nge-break padahal udah 6 tahun itu apa? Kan dulu pas kontrak, ini kan kontrak keempatku sama dia. Dia janjikan aku itu uang long service. Kan kalau di sini kalau 5 tahun lebih kan dapat uang pesangon. Nah, terus aku kan yaudah ngasih waktu dia 6 bulan. Terus aku tanyain, aku udah 2 kali tanya sama dia, tapi katanya nanti. Ya udah aku memutuskan keluar saja. Soalnya kan di majikanku itu juga kerjaannya agak berat juga. Ada mobil, ada anjing, rumahku gede, aku cuma sendirian, jadi udah aku memutuskan keluar dari situ. Padahal sebelumnya kan ada 3 ya, temennya satu majikan itu ada 3, terus dia nggak kuat kerja. Pokoknya serba salah gitu, ngene salah ngono salah. Wong jenis kerjaan omah gede, di kerjaannya dewe, akhirnya dia kan capek. Kalau capek masalah kerjaan sih nggak apa-apa, tapi kan masih ada ini gitu. Jadi nggak kan terimonan ngono majikan iki. Terus nggak akhirnya bisa ngertiin juga. Keluar. Alasannya apa? Terus aku kan ini kan juga mau pindahan rumah juga yang 3 lantai kayak gitu. Jadi aku ngomong sama dia, bahwa aku sebelum pindahan aku minta kalau emang kamu mau ngasih, minta yang kamu janjiin kemarin, nggak kamu kasih full pun, separuh pun nggak apa-apa. Tapi dia ngomongin nanti aja setelah pindahan. Ya aku ya gak tau, aku dihapusin meneh. Terus aku akhirnya besoknya gang 2 harinya itu aku ngomong sama dia, ya udah aku kan kok ya tepat pas taifung itu kan rumahku kan hancur. Aku beres-beres sendiri, akhirnya aku sakit. Nah pas itu aku alasannya sama majikanku, aku disuruh pulang. Soalnya apa, orang tuaku tahu kalau aku sakit gitu. Tapi kan namanya majikan pasti ya ada percaya atau enggaknya. Soalnya kan dulu aja aku mau bertahan sama dia 6 tahun kok gara-gara kayak itu kok aku langsung minta pulang gitu. Pasti kan dia tanda tanya juga sama aku. Tapi kan aku meyakinkan saja sama majikanku, aku nggak ada alasan apapun. Aku juga nggak pengen kerja di Hong Kong, aku pengen pulang. Itu satu alasannya dia nge-break kontrak. Itu dia pulang Indonesia. Nah, terus tapi kan sebelum ini pun aku juga 2 tahun 3 tahun yang lalu udah minta pulang terus sama dia. Tapi kan aku kasihan, dia nyari ganti aku tapi malah ganti aku yang nggak betah, dia keluar duluan. Jadi kan aku bertahan sama dia. Jadi sebenarnya dia tuh tahu kalau aku itu udah dari 4 tahun 3 tahun yang lalu aku udah minta pamit terus sama dia. Tapi kan dia nggak boleh, masih disuruh nunggu dulu sampai ada penggantiku. Tapi kan dia nggak ada yang betah, tetap aku aja yang bertahan. Soalnya dari tiga pembantu itu ya, yang satunya pulang Indonesia asli mulai, soalnya neneknya udah meninggal, jadi dia pulang. Terus yang kedua dia nge-break juga, alasan pengen ganti dia minta paspor, pengen ganti majikan. Nah majikannya langsung nesu, majikannya dia langsung nesu. Akhirnya ya wes, lek kowe nggak gelem kerja karo saiki metu. Nah akhirnya mau nggak mau dia akhirnya terpaksa nge-break dengan status nge-break, padahal finishnya kurang 2 hari ya. Enggak, kalau hitungan jam itu tinggal berapa jam, kan dia kan keluarnya kan jam 11 jam 10. Itu besoknya itu dia udah finish sebenarnya. Soalnya tinggal kan 2 jam atau 1 jam aja, tapi tetap nggak bisa kan. Kalau finish itu kan berapa bulan? 48 hari sebelum visa kita habis itu udah hitungan finish. Kurang beberapa jam aja. Tapi hitungannya majikanku emang kayak gitu, licik dia. Terus akhirnya tinggal dia satu aja. Terus dia ngerjain semuanya tugas rumah itu, tapi majikan dia panggah ngene wae. Terus akhirnya dia juga sakit-sakitan, akhirnya nggak betah keluar.
badan, sakit hati, wes babay lah mbak, babay. Keluar dengan alasan dia pulang Indonesia. Tapi akhirnya percaya ya Mbak? Ya tetap percaya, soalnya kan dari dulu emang aku udah pengen balik, tapi kan dia tahu aku mau bertahan buat dia. Tapi kan dalam itu kan tetap aku dimarahin sehari semalam, dia main terus. Tapi ya dia masih dia ngerayu long service barang. Iya. Dia ngomong kayak gini, kalau kamu masih mau bertahan 3 bulan lagi, aku dikasih setiap bulannya ditambah 1.000, jadi gajiku 8.000. Soalnya kan aku udah 7.000, kalau tambah 1.000 kan 8.000. Plus uang servis full buat aku, tapi nunggu 3 bulan aku nggak mau. Iya, soalnya apa? Mungkin dia juga sakit hati juga ya, bambunya sombong men. Nah, saya kira dipikir kok kari ngenteni ora gelem ya, bukan masalah goblok atau enggaknya loh ya. Soalnya apa, majikannya itu ya kasarannya licik dari awal. Sebelum dia tanda tangan majikan kontrak baru yang renew itu, dia kan dijanjikan dikasih long service kalau udah tanda tangan. Tapi nyatanya sampai 6 bulan loh. Sampai 6 bulan dijaluk ping pindho pangga enggak diwe. Dadi ini kan wis kena ditebak, engko suatu saat ya pasti kayak gitu lagi. Tapi lebih baiknya kalau emang kalian di kayak gitu majikan, mending langsung ditulis pakai tulisan kayak perjanjian. Kalau mau ngasih ya kasih, kalau enggak ya enggak gitu. Jadi kan kita mau tanya kan ada buktinya tadi gitu. Kalau aku kan cuma omongan aja, jadi enggak bisa dipertanggungjawabkan ya. Ya bukti ini itu enggak kuat. Nah, jadi ini majikan sak sire dhewe. Iya, apalagi kan kalau servis itu kan emang haknya majikan yang ngasih, kita nggak bisa maksa kan. Gitu. Kita tanya sama agent pun ya percuma, agent nggak ada hak untuk memaksa majikan. Ya wes lanjut. Itu kan masalah dia bisa keluar dari rumah majikannya dengan status ngebreak, tapi bayar majikan ya gitu hitungannya. Jadi kamu keluar nggak dapat. Iya, soalnya kan aku keluar hari itu juga nggak dapat apa-apa dia keluar, guys. Cuman dapat uang pengganti tiketnya 1.200. Itu sebenarnya bukan tiket loh. Tiketnya dia mau ngasih 4.000. Tapi dengan syarat aku beli dulu tiketnya, nanti dikasih uang balik. Tapi kan aku nggak mungkin beli tiket, aku pengen masih kerja di sini kok. Kan cuma alasan itu. Ya, yang penting aku bisa keluar dari situ, dia nggak kakaknya di belakangku, nggak mempersulit prosesku, itu aku udah alhamdulillah banget. Terus akhirnya kan iso metu, terus aku nggak dapat lawang 1.000 apa? Duit 1.000 ya? Itu kayak cuma mungkin pesangon kayak gitu aja loh. Dia ngasih. Seharusnya kan aku ngasih dia 1 bulan gaji, tapi dia katanya nggak usah. Mesti WSU. Nah lanjut, setelah metu teko kono, nah ternyata status visamu itu, visanya dia itu udah overstay selama 3 bulan. Iya, itu ceritanya malah aku tuh pas di agennya temanku lagi ngecek pasporku. Aku kan keluar dari majikan Kamis, Rabu, terus Kamis aku lari sana sini, nyabang sana sini. Pas hari Jumatnya itu baru tahu kalau ternyata pasporku over. Udah OS 3. Jadinya kan terus aku sama agennya temanku tadi dikasih kayak surat kayak gitu, suruh ngasih majikanku, siapa tahu dia bisa bantuin. Tapi kalau dalam hatiku nggak mungkin majikanku mau bantuin aku ya, tapi namanya nih tak coba dulu. Aku kesana telepon dia, aku ternyata kerja di rumahmu 3 bulan itu udah nggak ada visa sama kamu. Tapi kan dia pinternya, orang kamu mau pulang Indo ngapain kok kamu ngurusin kayak gitu. Aku ya nggak tahu, aku tanya telepon temanku lagi gimana, akhirnya suruh menghubungi agenku yang ngurusin aku itu, yang dulu itu. Akhirnya aku telepon sama dia, Jumat sore aku telepon dia, kan Sabtu Minggu kan tutup imigrasinya. Akhirnya Senin itu baru ngurusin langsung imigrasi. Jadi aku langsung ketemu pihak imigrasi sama agenku, langsung interview. Interviewnya dari agen lama, jadi statusnya dia overstay, jadi belum bisa cari majikan karena nggak ada visa. Terus akhirnya dia ngubungin agennya yang lama untuk dibantu proses, karena mau nggak mau agen lama juga harus tanggung jawab karena kan dia anaknya. Terus akhirnya dibantu sama pihak agennya, diajak ke imigrasi, terus interview langsung sama orang imigrasi, akhirnya dikasih visa. Tapi visanya itu kan biasanya kalau intermini sama ngebreak itu kan cuma dikasih waktu 2 minggu. Iya, nah terus setelah itu kamu cuma seminggu loh. Orang aku
sing seminggu wis berlalu ya. Nggak Jadi bisa. dia cuma dapat waktu 1 minggu, Satu minggu akhirnya. nyari Dari majikan. dari tanggal dia keluarnya majikan, misalnya ini tanggal 1 dia keluar majikan, jadi tanggal 14 dia harus keluar dari Hong Kong. Iya. Kayak gitulah harusnya. Jadi cuma 2 minggu ya. Tapi dia yang 1 minggu wis Habis soalnya kan aku tinggi-tinggi. nggak bisa orang status wajah kayak gitu, gimana juga mau proses kan. Jadi mau nggak mau hari Senin itu juga harus selesai. Tapi kan alhamdulillah pihak imigrasi masih ngasih kesempatan aku untuk masih seminggu itu tadi. Yang dia sisanya dapat tuh aku seminggu. masih dikasih. Nah, terus setelah kamu dapat visa, akhirnya kan nyari majikan ya, nyabang sana, nyabang sini gitu. Terus piye ceritanya itu? Terus Dalam waktu 1 minggu itu, piye wedi ora? ya sebenarnya sih tansam ya, khawatir ya nanti dapat teman nggak waktu cuma seminggu, terus nanti belum medical, belum ngirim ke imigrasinya apa. Nah aku akhirnya terus ketemu salah satu iki sing paling iku ya sing Konyol. Konyol. aku itu agent. ketemunya di Facebook pertama. Ada yang ngasih tahu ke agent ini kayak gitu. Terus aku WhatsApp dia, terus akhirnya besoknya itu janjian katanya mau interview di daerah Junuan, orang 3 sama orang 3 dewasa, nggak ada anak, nggak ada apa-apa, cuma bersih-bersih masak gitu. Nah aku oke lah, aku naik ke sana. Ternyata di sana itu bukan job itu, tapi malah aku di interview yang ngurusin jompo yang dadanya jompo, nggak bisa apa-apa, dia naik kursi roda, terus badannya lebih gede sama aku. Lah, terus aku ngomong sama dia loh, orang kemarin dia ngomongin kayak gini, kok sekarang jobnya kayak gini. Mungkin mikirnya itu aku orang yang nggak bisa dengar orang sini ngomong apa. Ternyata dia kong kali kong sama yang agent yang cabangnya. Loh, tak marahin loh, kalau kamu kayak gini aku keluar, kamu jangan pikir aku nggak dengar, nggak tahu kamu ngomong apa, kamu tuh salah orang. Mikirnya aku kayak orang yang kemarin gitu. yang belum bisa bahasa ya, kasarnya kayak gitu. Tapi kan di sini aku dengar semua kamu ngomong apa. Mungkin dia kaget juga, hah? Terus dia langsung ngomong bisik-bisik sama yang sana, hah, ini loh anak ini loh pintar ngomong kayak gini, kamu jangan, intinya jangan apa ya, Jangan pusing. Dia tahu semuanya. Nah aku juga dengar juga dia ngomong gitu, aku dengar, aku langsung marah-marah sama dia. Kalau emang nggak ada, ngomong nggak ada, soalnya aku memang aku butuh tapi nggak harusnya kayak gini kan aku ngomong. Akhirnya parah pisan, parahnya nih dikon wae deposit 2.000. Terus katanya itu suruh tanda tangan apapun majikan, yang penting kamu dapat gitu. Buat nalangin lah, berarti kalau buat nalangin nanti kalau kamu nggak dapat majikan ini kan udah kamu udah tanda tangan. Terus aku ngomong nggak usah, aku pulang aja. Terus tapi kan kamu belum tahu nanti apa dokumenmu di-approve nggak sama imigrasi. Soalnya pertama kamu alasan pulang Indo, terus yang kedua nggak tahu apa, aku lupa. So, aku ngomong kamu tuh telat ngomongnya, soalnya kemarin aku udah langsung interview pihak imigrasi langsung. Dia juga tanya kenapa aku nge-break, kamu alasannya pulang Indo kok sekarang cari majikan apa, tapi kan udah aku jelasin semua. Jadinya pihak imigrasi kan udah tahu juga. Nah dia diem aja. Itu poin pentingnya lagi buat teman-teman yang ada di Hong Kong. Jadi kalau nyari job majikan itu jangan mudah percaya sama sosmed. Nah misalnya kalau neng Facebook jobe enak ya ketokane. Itu ada kamar sendiri, jaga nenek 1, terus libur tiap minggu. Nah setelah diparani neng agent nggak ono, malah ditawani liane. Alasan apa? Wes payu. Wes tantangane karo mbaknya mau sadurunge kowe. Jadi nggak usah, jangan sibuk nyari itu majikan di sosmed biasanya. Ya kasarannya mohon maaf ya, banyak yang nipu gitu. Jadi lebih baik kita ke agensi yang resmi langsung, atau tanya temen agensi temen yang bisa gantiin dia. Terus kita langsung ke agensi, tanya langsung ada job apa, terus kita interview cocok, ya udah kayak gitu biasanya. Nah itu kan salah satu agensi yang rotok nakal ya. Terus dia tuh juga interview beberapa agent juga, wah cerita sing pernah kok datangin yang ngomongin barang. Jadi kalau nggak salah dia interview berapa majikan waktu itu? Sebenarnya banyak yang jaga nenek 1, jaga anak, jadi dia kena ditun. Terus kalau kebanyakan jaga orang tua, soalnya kan di sini pengalamanku orang tua terus, berapa tahun ini kan orang tua terus. Kalau yang anak itu sebenarnya enak, tapi liburnya cuma 2 minggu sekali, aku nggak mau. Terus kalau yang nenek itu
mungkin rumahnya yang kecil harus tidur di ruangan tamu, jadi aku nggak mau. Soalnya kan aku pengennya itu yang poin pertama libur minggu sama kamar sendiri. Kalau mau masalah kerjaan kayak apa, namanya juga kerja loh guys. Ya, mau gimana pun harus di itu kan, yang penting kan istirahat kita yang penting, mikirku gitu. Kalau masa kerjaan mah iso nyusul lah. Nah itu kan setelah dia wira-wiri dapat iko nyari majikan ya, jadi belum dapat juga. Terus akhirnya aku saranin buat nyari salah satu agent yang aku kenal udah lama. Terus aku suruh dia ke sana tanya langsung. Nah sebelumnya dia udah banyak sekali interview tapi nggak ada yang cocok. Tapi akhirnya ya wes lah jajal. Aku kan emang masalah job dari dulu tuh pasti milih-milih, rada hati-hati soalnya. Terus akhirnya dia tak suruh nyari salah satu agensi yang bisa bantu dia, itu ya temen aku juga. Terus pas munggah ditanya ada agent apa, langsung dapet ya. Interview terus langsung cocok. Aku punya ceritanya. Aku kesana itu sore sekitar jam 3:30 nyampe sana. Terus langsung mungkin dia telepon temennya sana sini yang butuh cepat mana, ini ada anak yang emang harus cepat juga ditangani kayak gitu, soalnya waktunya tinggal 3 hari. 3 hari, aku 3 hari aja. 3 hari tok, Jumat kok Jumat, Sabtu, Minggu, Senin dataku harus masuk imigrasi. Habis itu akhirnya telepon ditanyain kamu pengen jaga apa, pengen gimana. Aku ngomong aku pengen kalau ada orang tua tapi yang sehat, kamar sendiri libur minggu. Kalau masalah lainnya itu nggak apa-apa. Terus langsung ditanyain sama temennya kayak gitu. Akhirnya ada, aku jaga kakek sehat 1 sama suce 1 nona gitu loh. Cuma 2 orang tok. Alhamdulillah udah cimeng, udah iku. Terus aku, data sudah masuk. Aku juga mau, ternyata majikanku yang itu juga langsung mau. Jadi aku tanda tangan, dia juga langsung tanda tangan gitu. Nah, pas hari itu juga. Alhamdulillah, dia mungkin udah jodohnya di situ. Jadi wes melayu iya, kesana kesini berapa hari loh, nggak ada sing nyantol. Nah sekali langsung nggak agent langsung cocok ya. Mungkin emang jodohnya di situ. Kadang kan juga langsung mau gitu loh. Kadang kan kalau kita mendapatkan sesuatu itu kan butuh perjuangan ya, perjuangan ini wes ono hasilnya. Nah setelah akhirnya dapat majikan, terus dokumen udah lengkap, udah masuk ke imigrasi. Selang beberapa hari kemudian ada kabar kabur kalau yang break atau interminate nggak bisa turun visa, harus pulang Indo. Pas itu aku tenang-tenang aja, soalnya kan banyak temanku yang ngomong. Iku pas dokumenmu wes masuk berapa minggu di situ? Paling semingguan kayaknya. Semingguan. Iya, semingguan. Seminggu lebih lah. Pokoknya kurang dino kayak kan dikabari akhirnya. Nah, pas datanya masuk neng imigrasi, terus iki wedi kan ada ya, kalian kan pernah dengar kabar juga kalau imigrasi sekarang itu kebanyakan nolak visa. Ya udah lanjut, ada iklan lewat. Nah, teko ngendi mau? Teko imigrasi ya. Teko imigrasi itu kan wes banyak yang nolak visa dari 4.000 pengajuan visa itu kan 1.000 lebih yang ditolak gitu loh, kalau nggak salah ya. Pokoknya kalian yang nyimak sosmed pasti tahu itu. Nah neng kono dek krungu neng TikTok, terus neng Facebook, riwa-riwi terus, makanya aja ngebreak ngono kan. Pokoknya intinya jangan ngebreak kalau nggak mau di kena itu cop merah dari imigrasi. Soalnya apalagi wes kena cop merah dari imigrasi itu kan mau nggak mau dia harus pulang Indo. Jadi kayak gitu deh, wes mau nangis pas kayak ya nggak? Ya iya, tapi kan ya gimana yo, kapan itu di TikTok, di Facebook, di status WA-nya teman-teman itu semuanya yang amplop yang ininya merah. Coba siapa yang nggak kepikiran kok harus pulang Indo. Tapi kan temanku tuh ngomongnya, tapi kalau kayak kamu tuh tetap di approve lah, soalnya kan kamu dalam waktu 6,5 tahun ini baru nge-break ini. Terus kayak rekod kerjamu ya juga, imigrasi kan pasti juga tahu kalau kamu nggak suka ngebreak gitu, jadinya kamu tenang aja, turun. Temanku ngomong gitu, tapi kan namanya pikiran, apalagi lihat yang udah pegang amplop kayak gitu kan pasti takut juga. Aduh aku mau nangis. Apa mana pas neng tempat satu kosnya itu kan ada yang kena juga. Ada 3 orang. Ada 3 orang yang pertama kena cop merah. Yang pertama itu dia ngebreak atau interminate 1 tahun 2 kali. Tapi dia masih berjuang.
masih banding tapi tetap kalah, dia harus pulang. Nah. Terus yang kedua itu mbaknya itu katanya itu nggak tahu dipersulit majikannya yang dulu atau gimana gitu loh. Dia udah part time di majikannya yang baru, nunggu visa lah, ternyata dia dapat berita kalau dia dapat cap merah itu. Akhirnya dia balik lagi ke kos, suruh ngurusin dulu. Ya mungkin sama aja ya, banding kayak gitu, tapi aku nggak tahu soalnya kan aku sekarang udah keluar di sana. Terus yang ketiga ini mungkin yang bikin kesalahan kali ya dari majikan, tapi nggak tahu itu salahnya apa. Itu statusnya dia ngebreak juga, tapi mungkin majikan yang dulu itu juga nulisnya yang macam-macam. Tapi dia ngomongnya sama kita, dia tuh mau part time. Tapi ternyata pas giliran satu rumahnya itu kan 2 orang cc-nya, dia kesana main, ditanyain itu mbak itu kemana, loh katanya part time di tempat kamu, lah nggak ada. Ternyata dia menghilang, kabur. Agennya nyari, majikannya juga nyari. Tapi dia udah ngeblok semua nomor, ngeblok semua Facebook, tapi nggak tahu sekarang dia di mana. Ternyata dia dapat cap merah itu. Ya itu kasus yang apa, ada di kos-kosannya dia itu kan ada satu orang yang dapat cap merah, mungkin dia frustasi ya, saya pengen kerja neng kene. Akhirnya dia saya pengen kerja neng kene, tapi nggak mau kan dia dapat cap merah, harus pulang Indo. Mungkin dia frustasi, akhirnya krungu teko koncone, yos lah overstay aja. Akhirnya dia mau milih keluar overstay. OS. Dan sebenarnya OS itu bukan pilihan yang baik. Soalnya apa, itu malah menambah masalah buat kita. Wes lewat dari itu lagi. Terus setelah itu kamu tanya ke agent nggak itu? Aku naik ke agent itu 2 kali. Tapi kan agentku ngomong, kamu itu lo orang baru aja, kamu lo belum ada 20 hari pas aku pertama pas aku kesana itu mungkin baru 16 harian. Kamu sabar dulu, paling enggak visa ngebreak itu paling lama itu 1,5 bulan atau 6 minggu gitu. 6 minggu. Tapi kan aku di situ belum ada 20 hari. Terus akhirnya, tapi kan aku namanya orang khawatir pasti pengennya tekok terus ya, tahu. Akhirnya terus hari Jumat Kamis aku ke sana. Gimana mami terus turun apa belum ya, kira-kira turun apa enggak, bisa turun apa enggak. Terus dia ngomong, kalau kayak kamu itu insya Allah bisa turun, soalnya kan kamu juga nggak suka ngebreak. Terus yang penting majikanmu juga nggak ada cekcok antara majikan, jadi kan baik-baik aja hubunganmu sama majikan. Iya sih, aku juga nggak apa-apa, yaudah kamu tunggu aja minggu ini atau minggu depan gitu. Nah akhirnya kan malamnya itu Jumat dari malam sampai Sabtu aku nangis gak bisa kita nangis terus aku bengi sampai sore jam 2 kayak nangis terus iki apalagi wis lo gak apa-apa Bali ya. Aduh, kan nambahi semakin dia ngomong aku kan nangis lah. Aku nggak ngerti kalau agent iku WhatsApp aku dari jam 3 aku nggak buka HP sama sekali. Sore ini ya pas sore ini kan. Akhirnya aku nangis urung mari. Nggak ngerti pas nyekel HP iki jeblokan HP, akhirnya tak buka. Ternyata aku dikabarin visa aku turun. Itu baru 20 hari. 20 hari. Aku langsung heboh, sak kosan nyapu jenenge ngono. Langsung bahagia deh guys. Tapi kan teman-temanku nggak tahunnya aku nangis drakor, padahal aku nangis visane wedi ora mudun. Nah itu kan dia cimeng tanda tangan majikan itu kan tanggal 20 Oktober. Terus dapat kabar visa turun itu tanggal 21 ya? Aku ke cimengnya 21. Oh, tanggal 21. Terus visane pas tanggal 20 dia dapat kabar visanya bisa diambil itu tanggal 20. Ya, jadi 1 bulan lah. Iya, jadi kira-kira 1 bulan. Akhirnya alhamdulillah visanya dia bisa turun dan yang enggak terus akhirnya dia dijemput majikannya tanggal berapa? 25. Tanggal 25-nya. Jadi kon istirahat dhisik. Yeah. Sing penting visane wis dijupuk, terus akhirnya kan dia sama agent ngambil visanya. Yeah. Terus akhirnya dia udah megang visa, wis suwenem, wis iso kerja meneh. Terus akhirnya sampai sekarang kerja berapa hari sekarang? Seminggu lebih bisa. Nah, sekarang dia udah kerja seminggu lebih. Dan alhamdulillah apa yang dia inginkan itu walaupun nggak 100% semuanya dapat. Jenis uang kan kadang
pengen sesuatu kan 100% dapat ya, pengen yang sempurna. Tapi kan kita kembali lagi, kesempurnaan itu kan bukan punya kita. Jadi paling enggak nyantol 80%-nya udah oke lah. Jadi kayak dia pengen kerja apa santai, alhamdulillah udah. Terus coti saupong lebih awal selesai kerjanya, alhamdulillah udah. Sekarang jam 8 sampai setengah 9 udah selesai kerjaan. Terus lanjut lagi. Nah sekarang alhamdulillah dia sudah apa bisa masuk majikan lah, sing penting itu ngono kuwi enggak boleh. Jadi piye pesannya buat teman-teman yang ada di luar yang sekarang mungkin lagi nggak betah di rumah majikane, apa pesan-pesannya bene aman ngono lah? Ya disabar-sabarin dulu, soalnya memang di luar itu lagi kayak gini, nanti takutnya malah ada apa-apa. Yang penting kalau majikan cerewet ya wes lah di rumahnya baik. Soalnya kayak kita namanya ikut orang ya resikonya pasti kayak gitu ya, apalagi kan di sini kita kasarannya pembantu. Buat yang mau ngebreak itu loh sebenarnya dipikir-pikir ulang lagi, soalnya isu di imigrasi job hopping itu kan itu marak ya. Jadi banyak anak yang ditolak itu gara-gara isu job hopping itu. Apa gue job hopping itu dia pengen keluar nyari majikan atau pengen cari majikan yang lebih baik dari majikan yang lamanya dengan gaji yang lebih tinggi juga, kayak gitulah istilahnya. Jadi imigrasi itu banyak menangani kasus yang dikit-dikit ngebreak, akhirnya apa sekarang ketat banget. Jadi saya ngebreak lebih dari 2 atau udah pernah ngebreak itu arep golek majikan angel. Kecuali kalau di Selang misalnya udah 1 tahun lebih gitu ya. Iya, yang penting nggak dalam 1 tahun itu 2 kali kasus. Entah itu 1 kali ngebreak atau 1 kali interminate atau dua-duanya ngebreak atau dua-duanya interminate, kayak gitu udah angel, rawan visanya. Jadi eman-eman guys sing pengen kerjane Hongkong ki ya ditelateni, jenenge melu uang iku nggak ono sing penak gitu loh. Jadi ya sabar-sabar ya. Yang penting majikan nggak mukul, kita kerja kuat-kuate, kerja sampai finish kontrak ngono. Jadi udah sidik-sidik ngebreak ora seneng karo majikan. Aku kan gak sidik-sidik, aku udah 6 tahun setengah loh. Aku ora ngomongin kowe, aku iki ngomongin buat teman-teman yang suka ngebreak kayak aku kan gitu. Kalau masih kuat ya tak pertahankan, tapi kan memang atau kerjaannya memang udah over banget. Atau kalau kita emang bener-bener nggak kuat, resikonya kita harus pulang Indo, kudu siap ngono. Lah pengen ngebreak loh ya. Jadi ya mudah-mudahan teman-teman semuanya dapat majikan yang baik, sesuai keinginan. Jadi sing sekarang dapat majikan yang kurang baik gitu ya disabar-sabar dhisik sampai finish. Lek wis finish wis toh golek majikan gampang. Soalnya kalau break atau interminate itu berat. Tapi kalau interminate mungkin masih bisa. Masih bisa. Soalnya kan majikan yang nggak mau. Bukan kita yang. Maksudnya dia remuk saling kono kan ya nggak mungkin. Ya udah, itu aja lah dari kita. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Jadi sing bener-bener. Tapi saya masih ada lagi. Apa? Tapi kalau yang pengen ngebreak kan tadi kan alasanku pulang Indo. Jangan dijadikan alasan. Iya, soalnya kan pihak imigrasi pun juga pasti ngelihat juga kayak gimana nya. Soalnya nggak semua alasan pulang Indo itu bisa turun. Soalnya ono juga sing ngomong lek alasan pulang Indo itu nggak bisa di-approve. Iya, gitu. Jadi mungkin dia aja yang nasibnya beruntung. Atau nggak tahu mungkin karena pas iku ngurus dewe nang imigrasi jelas nih mungkin kayak gitu dia akhirnya imigrasi bisa. Terus dilihat juga mungkin rekod kita di paspor itu sering ngebreak apa sering gitu loh, mungkin dari situ juga. Jadi intinya jangan yang mau ngebreak itu jangan pakai alasan pulang Indo. Iya, nanti kan takutnya di sini aku ngomongnya pulang Indo, nanti yang pengen ngebreak di sana nanti udah aku pulang Indo, nanti kan malah itu. Ya nasib-nasiban. Ya wes mulai. Ya dah, itu aja dari kita. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jadi ojo wedi, ojo panik, jenenge kerjane Hongkong iki kayak gini ya, disabar-sabar ya. Pokok kudu kuat mental. Kudu koyo dhewe kudu bisa sukses. Ojo ngeluh, ojo sambat, jalani ae. Sing penting majikan gak mukul ya wis, ade wae kerja-kerja, wae turu-turu, wae libur-libur. Yang penting gajinya lancar. Nah, ya. Yaudah, itu aja dari kita. Terima kasih yang sudah menyaksikan, terima kasih yang sudah menonton, terima kasih buat
Rosita yang Sama-sama. sudah sharing pengalamannya. Semoga bisa diambil hikmahnya dan semoga majikan yang baru ini Amin. cocok sama sampean sampai finish kontrak. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Ya dah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. I want nobody but you. I want nobody but you. I want nobody but you.